layar ya? Mm-mm. Itu udah keluar ya? Ya, Oke, so Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal berapa nih langit? dia nggak tahu. 16, Tanggal 20 20. Januari ya. So, kita akan sedikit belajar sedikit tentang EKG ya. Jadi EKG itu sebenarnya gampang. Ya paling tidak untuk basic EKG itu gampang. Asal kita eh, tahu mengapanya itu yang paling penting. Karena kalau tidak mengapa ya agak sulit ya. Tidak tahu mengapa akan sulit. Apalan itu akan lebih sulit daripada kalau kita tahu apa namanya reasoning dari kenapa kok hasilnya seperti ini. Ada caranya dan paling simpel lewat 7 langkah. Nah, ini tak ajarin 7 langkah. Jadi nanti ada langkah-langkahnya, membaca irama sinus atau bukan, rate-nya berapa, aksisnya gimana, PR interval, normal apa enggak, dan ada langkahnya. Tapi sebelum membaca, ya langit harus tahu cara merekam EKG dengan benar ya. Jadi nanti kalau udah di klinik langit akan diajarin ya. Ada elektrode yang di ekstremitas itu tangan kanan kiri, kaki kanan kanan kiri, sama di dada ya. Dada mulai dari V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 ada ya, dan seterusnya. Tapi yang secara umum yang biasanya V1 sampai V6. Ada nanti lead posterior, lead ventricle kanan dan macam-macam. Jadi intinya ini, tapi yang umum adalah di kanan ada 4, nanti di dada ini, di tangan kaki ada 4, di prekordial ada 6. Ini yang secara umum. Nah, letaknya ya nanti dipelajari lagi ya. Ada yang namanya lead prekordial kanan ya, RV. Nanti terbalik, kalau tadi kan ke kiri, ini ke kanan. Ada yang posterior, V7, V8, V9, posterior di bawah skapula ya. Terus sebelum membaca ECG, nanti begitu ada layar EKG terekam, kita harus lihat, tidak boleh terbalik dan lain-lain, kasih identitas, jangan lupa ya. Gimana tahunya tidak terbalik lah, nanti tak ajarin setelah ini. Kalibrasi itu juga harus diperhatikan. Kalibrasi itu ukuran dari EKG-nya. Karena kalau terlalu gede, kalibrasi standarnya itu gede, jadi ECG jadi kelihatan gede. Ketika kelihatan gede, kadang-kadang kita berpikir ini kayak hipertrofi. Karena ukuran, jadi ukuran ini kadang-kadang kita asumsikan dengan adanya kegiatan apa namanya listrik jantung yang berlebihan yang sering terjadi pada pasien dengan misalnya pembesaran jantung. Jadi sebenarnya EKG ini tidak langsung melihat otot jantung, tidak melihat koroner. Yang dilihat adalah kelistrikan jantung. Yang diterjemahkan, oh ini ototnya tebel nih, oh ini ada koroner nih gitu. Jadi sebenarnya dia melihat secara tidak langsung. Ini nanti aja deh, gampang. Dan yang paling ini kalibrasi itu penting. Nih. Karena yang normal seperti ini. Nah, kalau kalibrasinya kurang pas, ini jadi kelihatan gede. Akhirnya, oh ini ototnya gede nih, tebel nih. Ngerti nggak Mas Iko? Padahal enggak. Nah, kecepatan juga penting, kecepatan. Karena kalau kita sering melihat ECG, oh kayak gini normal. Karena kecepatan kertasnya normal. Gimana kalau kecepatan kertasnya itu melambat apa? 50 mm per second. Nah, ini yang normal 25 mm per second, ya, seperti ini. Yang atas, yang bawah 50 mm per second. Nah, kalau yang normal kayak gini kita akan melihat, ini kayaknya cepet nih, ngerti nggak? Tapi dengan kecepatan yang ininya lebih cepat, jadi jarak RKR-nya jadi lebih panjang. Jadi kesannya, nggak begitu cepat nih, padahal orangnya berdebar. Jadi kecepatan itu penting. Ya nanti kita lihat ya. Tapi yang paling penting yang aku harus ajarin sendiri adalah tentang ini. Cara kerja ECG. Karena ini adalah dasar dari semua kita membaca ECG. Jadi gini. EKG itu kayak melihat jantung dari berbagai sisi. Melihat jantung dari berbagai sisi. Kayak ini barat mobil ya. Mobil itu kita foto nih. Foto kalau dari sisi depan, kita nggak bisa melihat mobil ini secara keseluruhan. Tapi dengan melihat dari berbagai sisi sudut kanan,
sisi samping kiri, sisi belakang samping, sudut kiri, belakang. Nah, ini jadi melihat jantung secara utuh. Nah, begitu juga dengan elektrode yang kita tempel. Elektrode yang kita tempel yang tadi di ekstremitas tadi, intinya melihat menghasilkan kamera ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 kamera. Yaitu kamera namanya AVL, kamera namanya 1, kamera namanya 2, AVF 3, dan kamera ada yang namanya AVR. Zaman dulu waktu ini buku ini diterbitkan itu kamera AVL itu nggak terlalu dianggap. Tapi dengan penelitian ternyata menunjukkan bahwa ternyata kamera AVL itu sekarang penting. AVR. AVR. Jadi nanti kalau intinya langit melihat ECG jebret itu ada grafik tulisannya 1, 2, 3 AVR, AVL, AVF. Itu anggap aja itu kayak kamera yang melihat jantung. AVF itu gimana Pak? Front, di depan. Nanti tak ajarin ya. Begitu juga dengan kamera V1 sampai V6. Nah, V1 V6 itu adalah elektrode yang ditempel V1 dari sisi sini, V2, V3, V4, V5, V6. Ini sama, ini juga melihat jantung dari berbagai sisi. Ini yang paling penting. EKG melihat jantung dari berbagai sisi. Tapi ingat, sekali lagi yang dilihat itu bukan hipertrofi ventrikel. Bukan ada penyumbatan atau penyempitan apa enggak, bukan. Tapi yang dilihat adalah kelistrikan jantung, yaitu proses depolarisasi dan repolarisasi. Depolarisasi dari listrik jantung menyebabkan biasanya kontraktiliti dari atrium maupun ventricle. Repolarisasi relaksasi. Ya. Jadi, ya, ini adalah foto tadi, foto 1, 2, 3 AVR, AVL, AVF. Jadi ketika ada proses depolarisasi, dia bekerja dengan hukum seperti ini. Kalau ya, sebuah listrik jantung menuju si kamera ini, misalnya kamera 2. Kan tadi ada kameranya ada banyak. Ini ibaratnya, lihat ini ECG 12 lead yang biasa. Ada kamera 1, kamera 2, kamera 3, AVR, AVL, AVF, ada kamera V1, V2, V3, V4, V5, V6. Oke? Itu kalau begitu merekam EKG jebret akan keluar ini, set. Ya. Kamera ini didapat dari ini, Pak. Nih. Nah, ini. Elektrode yang dipasang di lengan kanan kiri ini akan menghasilkan 6 foto, 6 kamera. Walaupun yang dipasang 4. Karena dia merekam arus dari tangan kiri ke sini, ini ke sini gitu. Tapi yang dilihat dari foto. Nah, ini akan merekam listrik dari posisi ini V1 V6. Oke, jadi ada kamera elektrode 4 yang ditempel di tangan kanan kiri, kaki kanan kiri itu akan menyebabkan 6 kamera. Ini akan V1 jelas ada 1 kamera, 2 kamera gitu. Jadi AVL sama AVR itu gimana? Nanti pokoknya ini agak lebih rumit lagi kalau menjelaskan kenapa kok dari 4 jadi 6. Itu ada lagi. Bapak enggak nyiapin slide-nya. Tapi intinya kalau langit lihat ini gini. Ini elektrode yang ditempel itu akan menghasilkan 6 kamera. Intinya gitu. Nanti kita pelajari lagi kenapa kok bisa sampai 6 kamera. Ya. Nah, kalau yang V1, V6 itu melihatnya dari posisi ini, nak. V1 di sini, V2, V3, V4, V6 ini. Jadi dia melihat sisi depan kan. Kalau ini kan agak depan. Ini lateral, V6 lateral kan, agak samping, ya kan? Anterior. Jadi ini sisi depan, anterior. Nah, sisi bawah jantung itu dilihat oleh yang lead elektrode yang ditempel di sini. Cara melengkapnya gimana? Lah kayak gini. Nah, jantung dalam posisi seperti ini menuju ke kiri bawah gini, apeknya di sini, apeknya di bawah sini. Ada kamera AVL, dia melihat dari sisi sini.
Hmm. 1 melihat dari sisi sini, Mm-mm. 2 melihat dari sisi sini, AVF melihat dari sisi bawah, 3 melihat dari sisi bawah kanan. Nah, AVR itu melihat dari sisi kanan ya, right, left, foot. Hmm. Oh. AVR itu right, Mm-mm. AVL itu left, Mm-mm. F itu foot. Mm-mm. Oke? Nah, 1 dari sini, 2 dari sini, 3 dari sini. Hmm. Jadi ibaratnya jantung dilihat dari berbagai sisi. Nah, hukumnya melihat listrik jantung oleh elektrode atau kamera tadi adalah ketika listrik jantung menuju dia, itu dia akan ke atas. Hmm. Kalau listrik jantung meninggalkan dia, dia akan ke bawah. Namanya ini, kalau ke atas namanya gelombang R. Kalau ke bawah namanya gelombang S. Nah, kalau kayak gini gimana ini? Posisinya di sini. Dia menuju terus ditinggal kan? Kan dia kan jalan. Tek 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 tek. Dia menuju tek 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 terus ditinggal. Apa yang terjadi? Maka dia akan R terus S. Seimbang. Kalau di sini lihat ini. Dia menuju sedikit habis itu ditinggal. Akhirnya dia ada R-nya kecil, S-nya belum. Hmm. Kalau di sini habis dituju terus ditinggal sebentar. Ada S-nya still. S itu yang ke bawah. Pokoknya S itu ke bawah, R itu ke atas. Jadi kalau ini karena dia dituju full, jadi dia R. Nah ini dulu, ya sekarang nggak boleh pacar ya, harusnya suami apa istri gitu. Apa ngajarin? Syariah. Apa ngajarin? Apa perasaanmu saat ditemui istri apa suami ya? R, riang, ingat R. S, sedih. Ditemui terus ditinggal, jadilah R terus S. Gitu. Nah, ini juga nggak boleh sebenarnya. Pak. Terus. Nah, siapa saja yang memotret? Ya tadi tuh, yang ditempel di dinding dada tadi ini V1, V2, V3, V4, V5, V6. Oke? Dia melihat jantung dari posisi apa? Nah, kalau dipotong secara horizontal, jebret, maka V1 ada di sini, V2 jadi ini motongnya ya. Nah, orangnya dari atas. Ini melihat dari atas, jebret. Ini kepalanya di sini, kakinya di sana. Dan dia sini. Dan kita melihat dari sini. Ini punggungnya di atas. Iya, ya. Untuk sana. Ya. Oke. Nah, V1, V2, V3, V4, V5 kalau dipotong. Dan kita lihat V1 agak dekat sama right ventricle. V2 agak dekat dengan left ventricle. Nah, V5, V6 itu fokus di left ventricle. Karena di lateral kiri, sesuai dengan potongan jantung ini. Jadi kalau ditanya, lead apa yang paling jelas melihat ventricle kiri? Ya V5, V6. Kalau kita mau melihat right ventricle, lihat yang mana? Ya V1, karena dia memfoto paling dekat sama V1. Oke? Nah, tuh yang ini. Nah, sekarang ini dipotong posisi gini. Jenenge apa? Sagital. Ini horizontal, ini sagital. Nah, posisi sagital itu tadi namanya AVL. AVL berarti left kan, kiri. Dia dari posisi paling kiri atas. Kalau 1 dia di posisi sini. 2 ini posisi sini. Nah, AVF bawah. 3 sebelah sana, AVR. Kalau ingat-ingat gini, AVL di sisi kiri, AVF di bawah, AVR di sini. Nah, ini tengah-tengahnya itu ada 1, ini ada 2, ada 3 di sini. Urut-urutannya AVL 1, 2, 3, AVF 3 kan. Dok, Pak, kenapa kok kayak gini ya? Ini beda lagi nanti. Agak ruwet sedikit ya. Tapi untuk basic Bapak enggak akan mengajarin kompleks sampai seperti itu tuh. Mau ini aja dulu, udah jadi dulu. Oke. Nah, jadi kalau ditanya otot apa yang melihat dinding bawah jantung? Ya 2, 3 AVF. Otot apa yang melihat lateral bukan otot apa? Lead apa yang paling melihat dari
lateral jantung. Ya, satu sama AVL. Lead. Ya? Ya. Apa? Ini berarti sama ini juga. Hampir mirip, betul. Jadi, satu sama AVL itu letaknya hampir mirip dengan V5, V6. Tapi mereka akan saling memberikan informasi. Nah, ini balik lagi ke fisiologi. Tadi kan ini yang moto. Nah, yang difoto kan listrik jantung. Listrik jantung itu difoto karena dia ada sistem konduksi yang kemudian menghasilkan kelistrikan jantung. Ini secara basic aja ya, bahwa listrik jantung muncul dari namanya titik namanya S anode. Dia akan masuk ke sini di antara atrium dan ventrikel namanya AV node dari atrium kanan. Letaknya di atrium kanan. Kemudian dia melalui jalur konduksi selanjutnya yaitu namanya bundle branch. Dia menuju ke sisi kanan sama menuju ke sisi kiri. Ke kanan namanya right bundle branch, ke kiri namanya left bundle branch. Left bundle branch dibagi dua, left anterior sama left posterior. Gitu. Jadi ya segini, ini secara umum normalnya seperti ini. Nah, overall untuk yang mengatur itu secara umum namanya S anode. Nah, ini yang ngatur tadi S anode ibaratnya itu jenderal. Karena dia yang memberikan impuls normal alami itu dia. Semua urusan jantung dari sini. Yen S anode loro, waduh repot. Itu udah ciptaan Allah tuh luar biasa. Dia turun melalui jaris-jaris konduksi di atrium, masuk ke sini AV node, ya ini kolonel ibaratnya itu di sini. Dia bawahnya S anode. Sebenarnya setiap titik ini tuh punya kemampuan alami untuk mengeluarkan impuls. Setiap titik jaris konduksi, setiap sel. Tetapi secara umum yang mengatur pada kecuali kondisi gawat ya. Tapi pada kondisi secara umum harusnya S anode. Kalau S anode ada apa-apa, dia bisa diwakili oleh di sini, AV node di sini. Impulsnya tapi lebih lemah, lebih rendah. 40 sampai 50 kali per menit. AV node. Setelah S anode jenderalnya ini kolonel. Nah, di bawah ini ibaratnya kopral, ventricle. Impulsnya lebih lambat lagi, hanya sekitar 30 kali per menit. Apa sih? Nah, ini titik-titik di sini di otot jantung, ventrikel kanan maupun kiri itu semua bisa mengeluarkan impuls. Misalnya nih S anode-nya mati, AV node-nya enggak mau kerja. Supaya dia tetap hidup karena pompa jantung kan terutama dari ventrikel. Ventrikel yang paling punya tanggung jawab, aku akan ngepis sendiri. Aku nggak boleh, aku nggak mau mati. Dia akan mengeluarkan impuls untuk memicu contractility dari ventrikel. Kalau ada yang kurang jelas, di stop. Nah, kita akan berkenal dengan ini, Mbak P, Mas KRS, dan Tante Aste. Nah, Oke. Tadi ini kan cuma di right atrium. Terus left atriumnya gimana? Nah, ada ini. Itu ketika impuls utama dari S anode keluar, maka dia juga menjalar ke sini. Oke. Tapi nggak lanjut ke sini kalau di sini. Nggak. Oke. Yang menuju ke ventricle tetap dari sini. Jadi AV node di sini. Oh, jadi yang mempengaruhi ini kerja juga jadi yang kanan. Dari sisi kanan dulu. Oke. Ya, dah. Nah, kok ning EKG kok ana gelombang listrik kayak ini loh. Iki apa tadi? Gelombang apa wae? Nah, kita akan berkenalan setelah tadi udah melihat basic jantung dan basic kelistrikan jantung. Oke. Jadi, jantung itu bekerja dengan pertama S anode jebret melakukan mengeluarkan impuls. Impuls itu dijalarkan ke atrium kanan dan atrium kiri. Atrium kiri jelas waktunya setelah atrium kanan. Oke? Nah, atrial depolarisasi
menyebabkan kontraksi Di atrium. di atrium. Nah, dindingnya atrium ini kan relatif tipis, nggak tebel. Apa akibatnya? Maka gelombang yang ditimbulkan itu akan kecil. Di foto itu kecil, sama si kameranya. Ini yang memfoto yang di sini itu kamera dari mana? Tak anggap kamera dari lead 2. Nih, lead 2 nih. Lead 2 di sini. Lead 2 di sini. Kenapa kok di lead 2? Karena dia yang hampir searah sama S anode ke AV node ke sini. Ngerti nggak Mas Iqbal? Ya, yang foto paling pas tuh lead 2. Jadi lead 2 adalah lead yang biasa kita lihat karena dia paling searah dengan kelistrikan jantung. Oke. Dari ujung sampai ujung. Ini lihat ini. Secara umum S anode di sini, AV node di sini, ventricle di sini kan. Secara umum rata-rata dia menuju ke sini. Siapa kamera yang paling cocok? Kamera lead 2. Oke. Oh, makanya lead 2 panjang. Lead 2 panjang. Karena dia melihat lead 2. Oke, di sini. S anode di sini, AV node di sini, di sini. Lead 2 dia di sini. Karena dia paling searah dengan proses kelistrikan jantung. Nah, ketika ada depolarisasi atrium di ventricle atrium kanan maupun atrium kiri, lead 2 di sini dia ada pergerakannya. Lihat. Dia memfoto dari sini. Ingat, kalau menuju dia, maka dia akan gelombangnya akan ke atas. Cuma, sebenarnya gelombang RS itu untuk ventricle. Nah, nanti yang tadi ke atas riang ke bawah sedih itu untuk ventricle. Karena memang sebagian besar yang paling kelihatan itu proses di ventricle. Nah, ada gelombang kecil yang nggak disebut di tadi, ya ini gelombang P namanya. Gelombang P di sini. Ada aktivasi nih, tapi dia kecil aja. P. Jadi gelombang P adalah aktivasi contractility, contractions dari atrium. Nah, kemudian setelah dari S anode dia menjalar ke atrium kanan, atrium kiri, dia masuk ke sini, dia akan berhenti di namanya AV node. AV node itu adalah sebuah kayak titik yang mempertemukan atrium sama ventricle. Fungsinya adalah apa? Dia ngerem, delay. Ojo langsung, jangan langsung dari atrium jebret masuk ke ventricle. Delay di AV junction, di stop dulu, sabar. Jadi supaya apa? Nanti kemarin kan Nang itu udah belajar tentang ISO volumetric relaxation sama contractions. Nah, ini menuju ke contractions, dia menuju ke sini. Ayo kamu dulu, isi penuh dulu. Nah, delay between atrial and ventricular contractions. Dengan ada AV node ini, si atrium akan lebih punya kesempatan mengisi ke ventricle sehingga betul-betul mengosongkan atrium. Ya. Dan ya kadang-kadang ada ada kondisi di mana impuls di atrium itu berlebihan. Nanti belajar ada kondisi misalnya atrial fibrilasi, nanti belajar. Jadi impuls di atrium berlebihan sangat. Kalau nggak ada ini apa yang terjadi? Semua impuls dari atrium bisa masuk ke sini. Apa akibatnya? Pompa itu kan kalau kecepatannya nggak efektif, Kak. Dan ini adalah men-stop kalau ada rapid stimulasi dari atrium. Nanti kita belajar ada beberapa penyakit yang demikian. Mendelay atrial ventricular contraction sehingga pengisian ventricle lebih baik. Nah, di EKG oleh si lead 2 tadi yang sebelah pojok sini, dia akan melihat, loh, kok mandek dulu ya? Apa yang didapat kalau mandek? Kalau mandek ya flat dong. Nah, jadi tetap ada. Ada kelistrikan, tapi dia tidak ada aktivasi dari otot-otot kan? Kan P kelihatan ada aktivasi, ada gelombang P karena waktu itu si otot atrium kan melakukan contractility itu, dia ditangkap oleh tidak selalu contractility sih, tapi namanya depolarisasi dari atrium. Tapi paling simpel untuk awal ya anggap aja itu contractility. Karena nanti ada beberapa kondisi, misalnya pada pulseless electrical activity itu
ventricle melakukan depolarisasi tapi tidak ada contractility dari ventricle. Jadi Maaf, nggak pada kerja. bahasa yang end state itu bisa. Oh, Listriknya muncul tapi tidak ada pump. Jantung diem aja. karena Ya, karena si otot udah tidak mau kerja sama sekali. Nah, tapi ini overall biasanya depolarisasi sih pas contractility. Nah, ditangkap sama dia jadilah gelombang P. oke. Nah, begitu dia ada AV node, dia tidak ada depolarisasi, maka ada flat sedikit. Mm-mm. Nah, ini disebut namanya PR interval. P ke R interval. P ke R interval. Nah, R adalah gelombangnya dari ventricle soalnya. Oh, oke. Jadi P itu miliknya. Lah ini lihat. Lah, Miliknya. kita kenalan lagi dengan apa mau aku nyebutnya Om QRS. Nah, P itu adalah milik atrium, QRS miliknya ventricle. Oke. Kenapa kok ERS gede? Yo karena ventricle ototnya gede. Mm-mm. Di sini lead 2 di sini Mm-mm. karena kelistrikan habis dari AV node dia turun ke bawah mengaktifasi dari Ventricle. ventricle kanan melalui bundle kanan, right bundle, ini melalui left bundle, jebret. Nah, terbentuknya gelombang QRS yang gede di sini. Kalau menuju ke atas, overall dia menuju dia. Ya kan? Ini kan positif. Riang, berarti si lead 2 di sini dituju oleh listrik. Dituju oleh listrik. Sekali lagi, ketika sebuah elektrode Oh iya. Berarti ada listrik yang datang gitu. kepada saya, Iya, makanya dia naik ke atas. gelombang P, Jadi dia riang R. dia riang R, Oke. atau gelombang P-nya ke atas, pokoknya ke atas gitu. Oke. QRS, jadilah dia QRS kompleks. Nah, kemudian ketika otot itu melakukan relaksasi, ada lagi namanya gelombang T. Nanti akan kita pelajari lebih dalam, tapi intinya yang paling penting ada gelombang P, QRS, sama T. Ya. Nah, kalau ingat gelombang P itu dari atrium, P. gelombang QRS dari ventricle, QRS. Ventricle. nah gelombang T itu dari ventricular repolarization atau relaksasi. Ventricle. Oke. Gelombang T. Itulah gelombang. Nah, ini semua yang diomong. Gelombang P-nya gimana? QRS gimana? T ya itu sebenarnya asalnya dari situ. Nah, ini adalah ECG yang normal kayak gini. Ada gelombang P, ada PR segmen, ada QRS. Nah, QRS ini mana? ini Q ke bawah, RS ke bawah. Oh. Setiap taki ke bawah setelah gelombang P adalah namanya gelombang Q, ke atas itu adalah gelombang R, habis itu turun ke bawah namanya gelombang S. Jadi S tuh nggak selalu sampai bawah sini. Nggak selalu ke bawah sini, pokoknya yang ke bawah sini selalu namanya gelombang S. Oke. Nah, ini gelombang T. Jadi gelombangnya 3. P, QRS, sama T. Nah, ini ada segmen ST. Segmen ST yang menghubungkan QRS sama T. Berarti ada jeda juga. Ada jeda juga. Oke. Jeda antara depolarisasi dengan repolarisasi. Jadi posisinya dia kontraksi atau enggak? Pada waktu ini dia udah selesai kontraksi. Oh, gitu. Tapi dia belum. Isovolumetric relaxation. Oke. Kalau ini isovolumetric sebelum contraction. Nanti lihat lagi di cardiac cycle. Oke. Ya, di Berarti sini. ini proses dari ini ke sini. Mm-mm. Oke, tapi kalau ini udah bener-bener Udah nggak ada sama sekali. relaksasi. Oke. Nemu di mana? Aku beli. Hah? Nah, enggak ketemu ya tuku ya. Wes. Nah, jadi sekali lagi lihat diulang ya. Gelombang P, atrium. Kemudian dia ada delay sedikit karena ada AV node, masuk ke QRS ada aktivasi dari ventricle, terbentuklah gelombang QRS yang jauh lebih gede daripada gelombang P. Kenapa? Karena otot ventricle jauh lebih tebal dari gelombang dari otot atrium. Kemudian ada repolarisasi, overall menjadilah relaksasi. Jadi depolarisasi atau repolarisasi juga tetap naik.
Ya naik, tetapi beda. Kalau depolarisasi kan GRS, nah. Mm-mm. Kalau repolarisasi gelombang T, Oke. Itu doang bedanya. beda. Oke. Ada satu yang ini kan depolarisasi ventricle, ini repolarisasi ventricle, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Kalau atrium ada repolarisasinya nggak? Atrium. Harusnya ada kan? Iya. Tapi nggak terlihat di sini karena dia terlalu kecil. Oke. Dia dimakan langsung oleh GRS yang gede ini. Oke. Nggak kelihatan dia. Oke. Tapi kalau repolarisasi di ventricle karena otot ventricle gede, dia kelihatan ini. Intinya gelombang dari GRS itu makin gede otot, makin bagus otot, dia makin gede. Oke. Terlalu tebel, terlalu gede, ya GRS-nya akan makin gede. Oke. Nah, satu hal adalah dinding ventrikel kanan ini jelas kalau secara anatomi lebih tipis daripada ventrikel kiri. Oke? Sehingga gaya-gaya listrik yang menuju ke ventrikel kiri itu lebih kuat. Ya kan? Karena ototnya lebih tebal kan? Iya. Otot makin tebal, kelistrikannya makin kuat, makin nyata, makin bisa difoto. Akhirnya, secara umum, kelistrikan jantung itu akan menuju ke kiri sana. Dari sana ke sana. Set. Akhirnya, gelombang V1, pertama dia ada yang menuju dia sedikit, tapi begitu dia ditinggal. Set sana. Ngerti ya, Mas? Iya. Makanya dia overall akhirnya biasanya V1 itu banyak ke bawahnya. Oh, iya, oke. Sementara V6 itu lebih banyak dituju sama kelistrikan jantung. Akhirnya dia akan lebih banyak R-nya ke atas. Nah, nanti loh Pak, kok bisa ada kecil di sini ya? Nanti kita secara detail kita pelajari. Tapi intinya Bapak kepingin langit melihat secara utuh bahwa R di V5 V6 itu banyak ke sini kok. Kenapa kok V5 V6 R-nya tinggi ya? Karena listriknya sini lebih tebel, kelistrikannya akhirnya lebih banyak, akhirnya dia lebih banyak menuju ke sana. Apa yang terjadi kalau menuju ke sana? Maka V1 ditinggal, banyak S-nya. V5 V6 banyak R-nya. Nah, dia dituju. Sini dia belum dapat ya. Baru dapat setelah itu. Nah, karena dia di sini di septal itu sebenarnya pertama kali aktivasinya itu ke arah kanan sedikit. Baru setelah kanan sedikit, baru dia balik ke sana. Okay. Makanya dia ada gelombang ini Q sedikit. Nah, itu tadi yang lead yang di dinding dada ya, yang prekordial. Nah, kalau lead yang di ekstremitas, lihat. Lead yang paling pas melihat urut-urutan kelistrikan jantung adalah lead 2. Karena dia di sini. Ini jantung di sini, lead 2 di sini. S anode turun ke AV node terus ke bawah ya. Berarti 2. Lead yang paling tanda kutip dianggap tidak peka itu lead AVR. Karena dia posisinya di sini nah. Jadi kayak kebalik ya. Iya, kebalik. Sama lead 2 kebalik. Lihat. Okay. P-nya lead 2 positif, listriknya menuju dia kan. P-nya di AVR negatif. Karena dia ditinggalin. QRS di lead 2 overall positif. QRS di AVR negatif. Gelombang T-nya juga sama, negatif. Nah, di AVL itu bisa kayak gini. Dia agak positif di lead 2 karena dia masih dituju sedikit. Dia R-nya ada sedikit, nah kemudian ditinggalin AVL. Ke bawah, ada ke bawahnya AVL. Lead 1 ada ke bawahnya sedikit. Lead AVF overall dituju, 3 di sini biasanya dituju juga, positif juga. Tapi bisa juga lead 3 agak negatif sedikit ya bisa juga. Tapi yang paling positif biasanya lead 2, AVF 1 itu biasanya positif. Nah, dia menuju kelistrikannya menuju ke kuadran sini. Lihat, kalau di sini juga sama. V1 kelistrikan jantung ini paling lihat enak ada di sini tadi, menuju ke sana. Jadi akhirnya di V1 R-nya kecil, makin gede, karena listriknya menuju ke V6. Oke. Yang tadi ke sana, jelas ya, V1, V2, V3, V4, V5, V6 menuju ke sana. Nah, makanya V1 R-nya kecil aja. Nah, ya, ini sama. Lihatlah, ini adalah normal EKG.
Ketika melihat normal EKG, paling simpel, langit lihat apa? Lead 2. Oke, P-nya positif, QRS-nya positif. Oke? Hmm. AVR kayak gini. P-nya negatif, QRS-nya negatif, T-nya negatif. Berarti ini relatif normal. Paling simpel melihat itu. Oke. Terus lihat di V1 sampai V6, R-nya kecil, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Oke, paling gede di sini. Berarti hampir normal. Ulang gimana? Oke, V1 yang tadi V1. V1, lihat. Tadi. Ini V1 ini, lihat ini dulu. V1, Iya. itu kan R-nya kecil, S-nya dalam. Mm-mm. Makin gede R-nya, makin gede R-nya, makin gede R-nya, makin gede di sini. Ya kan? Namanya progresivitas dari gelombang R. Progresif dari kecil menjadi gede. Nah, akhirnya kalau kita lihat, cetek, ya ini yang normal nih. V1, V2, V3, R-nya kan makin kecil, makin gede, makin gede, makin gede, makin gede, makin gede. Oke, jadi lihatnya di R-nya. Ya. Oke. S-nya Dan di 1P diikuti oleh 1 QRS. Ada P1, 1 QRS. V1 satu QRS. Heeh. Oke. 1P, 1 QRS. 1P, 1 QRS. 1P, 1 QRS. Oke. Jadi normal EKG adalah ketika ada gelombang EKG kayak gini, yang ada 1P diikuti oleh 1 QRS, dengan P yang positif di lead 2, negatif di AVR. Ini adalah irama sinus. Yang berasal dari Pak Sinus. Pak Sinus di atrium kanan. Dengan urut-urutan pencapaian kayak tadi. Udah. Ini adalah basic. Jadi ketika melihat ECG normal, langit bisa lihat. Ini ECG-nya normal nggak kira-kira? Satu yang dilihat gelombang P. Gelombang P di mana? Lead 2. P-nya positif, diikuti oleh 1P, 1 QRS, ada gelombang T yang positif juga. AVR-nya P negatif, ini negatif, ini negatif. Oke. Terus kedua, lihat V1 sampai V6. R-nya kecil di V1, makin gede, makin gede. Oke, paling tinggi di sini. Oke, berarti cukup baik. Itu secara umum, secara basic. Ya, nanti terus ada beberapa parameter lain yang bisa kita lihat untuk melihat dia normal atau tidak normal. Ini Mbak. Ya. Pun bar nih, pun bar. Pun bar. Nggih, pun kuliah pun bar. Coba langit pinter dewi. Thank you. Ya, wis. Ya, gitu. berarti kalau ini nggak harus dia paling gede dibanding ini. Ya, kadang-kadang V5, V6 bervariasi. Bisa lebih gede V6 sedikit. Enggak apa-apa. Ya udah. Obat. Terus apa lagi? Lagi. Ya. Udah. Ini sama ini juga nggak harus gede ini. Mostly biasanya tetap lebih gede V2. R-nya kan lebih kecil V2 kan? Karena dia tadi progresivitasnya dari ini tipis, ini makin tebal, paling tebal di sini. Maksud aku tadi ini S-nya. Ini kita nggak ngelihat S-nya berarti Pak? Cuma Enggak, R-nya doang. R-nya aja. Oke. Kenapa? Nanti S juga akan bisa kita lihat sih, tapi untuk awal nggak usah dulu. Oke. Kalau ada curigaan baru. Ya, lihat nanti baru S-nya. kita lihat. Oke. Dah. Nah, ini basic dulu biar nggak usah terlalu mampet kepala, tapi intinya melihat kenapa kok ECG bisa kayak gini tuh dari mana? P, R, I, S, T. T. Oke. Nanti ini dimampatkan dulu, diulang lagi, dilihat lagi. Jadi sinus itu cuma yang ini doang? Iya, sinus. Enggak, ini semua sinus. Ini semua sinus? Ini adalah ECG dari sinus. Cuma dia kamera 1, kamera 2, kamera 3, AVR. Cuma melihat sinus ini dari sinus apa enggak ya paling lihat dari lead 2 kan. Karena dia paling searah dan AVR sebagai yang paling tidak berkebalikannya. supaya kita bisa pas ini positif ini. Oke, terus nanti kita. Jadi ini nggak terlalu dilihat yang bawah ini. Ya, nanti ada dilihat tapi pertama yang dilihat lead 2 dulu. Oke. Ya udah. Sebagai awal lead 2 sama AVR. Soalnya kalau semuanya dilihat nanti terlalu kompleks ini dulu ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.